Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mustafa al-mukhtar Muhammad bin Abdillahil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang berbahagia ini kita masih dibangunkan oleh Allah dari mati kecil kita, dan Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, yakni al-masajid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menjalankan satu di antara kewajiban ubudiyah kita kepada Rabb kita, yakni salat subuh berjamaah. Semoga Allah terus membimbing kita, Allah menjaga kita dan mengistiqomahkan kita hingga akhir hayat kita, dan kita semuanya insyaallah taala diwafatkan dalam kondisi terbaiknya, yakni husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa teriring kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan agama dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, bahasan fikih sirah nabawiyah kita di pagi yang berbahagia ini sampai kepada bab maqati'atul ammah, pembaikotan secara umum selama 3 tahun. Pada bahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan, ternyata semakin hari, walaupun intimidasi, tekanan, bahkan sampai kepada penindasan kepada kaum muslimin, tidak menghalangi orang-orang Arab bil Quraisy, orang-orang Quraisy secara khususnya di Mekah, untuk berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan para tokohnya satu persatu masuk Islam. Sebelumnya setelah Nabi Muhammad memerintahkan gelombang pertama untuk berhijrah ke Habasyah, kemudian gelombang kedua yang dipimpin langsung oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan jumlah kurang lebih 100 orang lebih yang berhijrah ke sana, ternyata tekanan orang Quraisy tidak mengindahkan, tidak terindahkan, artinya tidak menghalang orang-orang untuk menyambut dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah itu Hamzah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yang merupakan dua tokoh Quraisy, dua tokoh pemuda Quraisy, bahkan masuk Islam, dan ini memberikan semangat dan motivasi kepada kaum muslimin. Bahkan dalam beberapa riwayat seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dahulu belum pernah sholat dan tawaf terang-terangan di Ka'bah kecuali setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian jemaah sekalian, oleh sebab itulah maka orang Quraisy, sebagaimana bahasan sebelumnya, mereka kemudian kembali bermusyawarah. Mereka sudah kehabisan cara dan akal bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tekanan, bahkan sampai kepada penindasan. Kita tahu Bilal bin Abi Rabah ditarik ya seperti hewan, ya, ditarik dengan tali di lehernya, ditarik, kemudian ditendang, dipukul, ya kan. Kemudian disiksa di Wadi Al-Batha namanya, kemudian ditaruh batu besar di atas dadanya.
Untuk apa tujuannya? Agar Bilal dengan siksaan dan penindasan tersebut mau meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang dikatakan oleh Bilal, bahkan dikatakan, wallahi wahai orang kafir, seandainya saya tahu ada satu kalimat yang lebih membuat kalian marah kepadaku, lakul tuha, maka telah akan kuucapkan kalimat tersebut. Tapi yang aku tahu hanya sekarang apa yang bisa membuat kalian marah kepadaku, hanya ahad, 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 ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Begitulah jemaah sekalian, iman jika masuk kepada diri seorang manusia, telah menyatu dalam qalbinya, mengalir dalam aliran darahnya, ya, keluar dengan nafasnya, maka tidak ada yang mampu menghalangi hal tersebut bagaimanapun tekanan dan tindasan dari luar. Itulah yang terjadi jemaah sekalian. Dari sepanjang sejarah umat Islam demikian, dan ini dipahami betul oleh orang-orang yang membenci Islam dan Nabi Muhammad dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kisah. Maka orang-orang musyrikin, zadatil hairatul musyrikin id nafadat bihimul hil wa wajadu bani Hasim wa bil Muttalib musammimin ala hifdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal qiyamu dunahu. Yang lebih membuat mereka semakin heran dan takjub dari sisi yang lain adalah segala upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru semakin mensolidkan keluarga besar atau kabilah, dua kabilah besar yang justru mereka menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dua kabilah besar yang masih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau merupakan keluarga besarnya Rasul yang ada di Mekah. Justru mereka bersatu padu menjaga membela Nabi, kafiruhum wa muslimuhum. Bahkan dalam sejarah katakan yang belum masuk Islam pun atau yang muslim, mereka bersatu untuk membela Nabi. Dan ini membuat semakin pusing ya orang-orang Quraisy. Karenanya jemaah sekalian, kemudian mereka mengadakan kesepakatan. Mereka mengadakan kesepakatan ya, dilakukan oleh para tokoh-tokoh Quraisy di Khaif Bani Kinanah, di sebuah tempat namanya Mukhassaf, di mana mereka mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh Quraisy yang ada di Mekah untuk membuat suatu pernyataan atau piagam kesepakatan bagaimana menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Intinya satu, agar Muhammad dihabisi. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersatu, mereka mengadakan kesepakatan baiat bersama dan ditulis dalam bentuk piagam ya, dalam bentuk piagam ditulis ditandatangani bersama. Isinya adalah mereka akan memusuhi Bani Hashim dan Bani Muttalib, bahkan tidak boleh duduk bersama mereka, tidak boleh berbicara dengan mereka, tidak boleh melakukan transaksi apapun, akad-akad apapun dengan kedua kabilah tersebut, dan tidak boleh memberikan bantuan kepada mereka, tidak boleh menikahkan dengan satu di antara mereka, tidak boleh masuk ke wilayah mereka sampai sebegitunya. Dan ini semua disepakati tanda-tangani. Hatta kapan? Sehingga mereka menyerahkan Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy untuk dihabisi, untuk dibunuh. Selagi tidak, maka itu akan terus terjadi. Dan ini ternyata jemaah sekalian, kesepakatannya disebut dengan sahifah wal mawathiqud dulmul wal udwan, piagam kesepakatan kedoliman dan permusuhan ini mereka tanda tangani, kemudian di malam hari mereka gantung di dalam Ka'bah, dan semua orang faham dan mengerti hal tersebut. Kemudian jemaah sekalian, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, mereka dikumpulkan di Syi'ab. Syi'ab itu sebuah perkampungan ya, di Syi'ab, perkampungan Bani Abdul Muttalib ya, di perkampungan di Bani Abdul Muttalib. Dalam beberapa riwayat bahwa peristiwa tersebut atau kesepakatan tersebut terjadi di malam hari, terjadi di malam hari yang dihadiri para tokoh-tokoh, yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh, dan ditulis ya, katibnya, penulisnya bernama Baghid bin Amir bin Hisham atau bin Hashim. Jadi seorang tokoh intelektual di zaman itu namanya Baghid bin Amir bin Hashim
Dan Nabi Muhammad SAW setelah diketahui bahwa dialah orang yang menulis piagam kesepakatan antara orang-orang Quraisy yang disebut dengan piagam kedzaliman dan permusuhan, kemudian Nabi Muhammad mendoakan orang tersebut, dan akhirnya dalam riwayat sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, fasyulat yadah, maka tangannya kemudian lumpuh. Tangannya lumpuh kes langsung. Kenapa? Karena dengan tangannya ditulis piagam kesepakatan kedzaliman kepada siapa? Seluruh orang yang beriman dan seluruh orang yang membela orang-orang yang beriman, yaitu seluruh kabilah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib atau Abdul Muttalib. Kemudian jemaah sekali lagi, mereka kaum muslimin dikumpulkan atau mereka dikumpulkan ya di sebuah perkampungan, namanya perkampungan Abi Thalib atau dikenal dengan Syi'ab Abi Thalib. Ya, Syi'ab Abi Thalib. Dan itu terjadi jemaah sekalian pada malam pertama Muharram. Pada malam pertama Muharram tahun ke-7 dari kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana orang Arab mereka sama-sama memahami bulan Muharram tidak boleh melakukan apapun, apalagi terkait dengan kezaliman, tapi mereka melanggar sendiri. Mereka melanggar sendiri, dan ini terjadi sampai berapa lama jemaah sekalian? Salah satu aqwamin selama 3 tahun. Jadi mereka diboikot dari segala sisi, ekonomi, politik, dan seterusnya. Sehingga yang terjadi dalam beberapa riwayat yang ditulis oleh para alim ulama dalam Syarah Nabawiyah, begitu sangat kondisi sangat menyedihkan, sehingga bahan makanan mereka habis karena mereka tidak bisa membeli dengan siapapun. Orang-orang yang datang ke sana akan dihalangi. Kalaupun bisa keluar, mereka hanya di musim bulan-bulan haram. Bulan haram hanya 4 bulan dalam setahun. Jadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan sudah begitu pun apa yang terjadi? Harga yang telah dibeli oleh orang-orang Quraisy ini dinaikkan berlipat-lipat kali, sehingga akhirnya orang-orang dari keluarga besar Bani Hashim dan Abdul Muttalib tidak bisa membeli barang-barang tersebut. Maka lambat laun ya, sedikit demi sedikit perbekalan bahan makanan mereka pun habis. Secara ekonomi drop luar biasa, sehingga dalam beberapa riwayat diterangkan begitu sangat parahnya saat itu, maka tidak ada makanan, sehingga ibu-ibu yang sedang menyusui tidak makan sehingga tidak bisa menyusui anaknya. Tangisan anaknya, tangisan anak-anak kecil dan perempuan-perempuan sampai terdengar jauh di belakang pegunungan di zaman itu. Dan apa yang terjadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Quraisy mereka dan santainya tidak peduli dengan kondisi tersebut. Ada beberapa tokoh di sana yang sebenarnya mereka tidak setuju dengan kesepakatan ini, seperti Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah masih ada karib kerabat dengan Khadijah, istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Khadijah merupakan bibinya, ya, bibi dari Hakim bin Hizam, tapi merupakan dari kabilah yang berbeda. Suatu ketika di malam hari dia mengendap-endap membawa qamah, gandum, karena mereka makanan pokoknya adalah gandum. Di malam hari mengendap-endap ingin masuk ke wilayah Syi'ab Abi Thalib, tapi ternyata di depannya dihadang Abu Jahal. Dihadang dalam satu peristiwa, ya, usaha untuk membantu Khadijah dan kaum muslimin dihadang oleh Abu Jahal. Dihadang Abu Jahal untuk kembali dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam. Tiba-tiba datanglah seorang yang disebut dengan Abu Bukhtari. Abu Bukhtari adalah salah seorang juga yang dia sebenarnya tidak sepakat. Hati nuraninya paling dalam melihat kondisi orang-orang Islam yang boleh dikatakan mereka masih saudaranya juga, tidak tahan melihat seperti itu dan tidak ridho hati paling kecil. Maka melihat Abu Jahal menghalangi Hakim bin Hizam untuk membawa bantuan ke dalam perkampungan tersebut, maka dihadiklah dan dilawan dengan fisik, sehingga memungkinkan Hakim bin Hizam untuk masuk ke wilayah tersebut, sehingga sampailah bantuan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini salah satu kejadian jemaah sekalian, dan ini banyak memang di antara orang-orang Quraisy juga para tokohnya, mereka diam-diam membantu Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang sedang diboikot selama 3 tahun. Dalam beberapa riwayat Sirah Nabawiyah, makanan mereka karena sudah habis, gandum sudah tidak ada,
Pokoknya sudah tidak ada sayur-sayuran yang bisa layak dimakan, sudah tidak ada. Yang ada adalah apa? Mereka memakan daun-daunan seadanya. Daun-daun seadanya. Sehingga ditanya oleh beberapa sahabat, ya setelah ini kejadian di Madinah, mereka bercerita, lalu apa yang terjadi? Karena kami makan dedaunan, maka keluarnya kotoran pun seperti kotoran hewan yang makan daunan. Karena memakannya daun mentah, sudah nggak bisa lagi. Dan terkadang kulit yang mudah kering itu. Bahkan dalam beberapa riwayat, seorang sahabat ketika buang hajat di malam hari, tiba-tiba air kencingnya itu jatuh kepada sesuatu tempat yang dia paham ini bukan tanah dan juga bukan batu, ini pada sesuatu. Maka ketika diambil, ternyata satu potong kecil kulit yang berada di tempat tersebut. Apa yang terjadi? Dibawa pulang, dibersihkan, dicuci dengan bersih, kemudian direndam, kemudian ditumbuk, dan setelah ditumbuk dicampur dengan air, kemudian diminum bersama keluarganya. Begitulah ya kondisi mereka di zaman itu. Karena 3 tahun jemaah sekalian, bayangkan 3 tahun ya, anak-anak nggak bisa makan dengan baik, yang menyusui tidak bisa mengeluarkan susunya. Udah kebayang anaknya bagaimana tangisannya. Dan itu menambah kesedihan di atas kesedihan yang ada. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah. Dan dalam kondisi begitu pun orang-orang Quraisy tetap ada berusaha untuk menghabisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Abu Talib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalu merasa was-was terhadap keselamatan anak dari saudaranya, ini keponakannya dari Abu Talib, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat dikatakan, "Fakana idza akhadhan nasu madaji'ahum ya'muru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaja'a ala firashihi." Maka di malam hari ketika orang sudah mulai istirahat untuk tidur, maka Nabi Muhammad selalu diperintahkan oleh pamannya Abu Talib untuk tidur di tempatnya Abu Talib. Dia yang tidur di tempatnya Rasulullah adalah sahabat yang lain. Untuk apa dilakukan seperti ini? Agar keselamatan Rasulullah lebih terjamin. Wa idzan nasu amar ahdu bi banihi. Jadi yang menggantikan tempat tidurnya Rasulullah siapa? Anak-anaknya dari Abu Talib itu sendiri, atau dari anak saudara-saudaranya dari Abu Talib. Jadi untuk menggantikan tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, walau dalam kondisi susah seperti itu, Nabi Muhammad tidak meninggalkan dakwah. Dalam sirah dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yakhrujuna fi ayyami musim yalqawna an-nasa wa yad'unahum ila al-islam wa qad aslafna ma kana ya'ti bi Abu Talib. Walau dalam kondisi demikian, Rasulullah dan kaum muslimin tidak meninggalkan kewajiban mengajak manusia kepada Allah, ini berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di musim haji. Karena di musim haji seluruh Jaziratul Arab, dari penjuru negara Arab datang ke Mekah, dan ini kesempatan bagi Nabi Muhammad secara khusus dan bagi seluruh kaum muslimin untuk mengenalkan mereka kepada Islam. Walaupun di awal-awal mereka menolak, karena selalunya sebagaimana pernah diriwayatkan dalam bahasan sebelumnya, ketika Nabi Muhammad mendatangi satu kabilah, menyampaikan, mengenalkan tentang Allah, tentang Islam dan seterusnya, setelah itu datanglah pamannya Abu Lahab. Apa katanya? Wahai orang-orang Arab, la tuti'u, jangan ikuti orang ini, dia gila, dia ada sesuatu di otaknya, dia anak dari saudaraku, jangan ikuti, nanti kalian akan tercerai-berai, dia punya ilmu sihir, dia punya ini dan itu dan seterusnya. Dan ini bertahun-tahun dilakukan oleh Nabi Muhammad tanpa putus asa, selalu optimis dalam berdakwah. Dan mengajarkan kepada kita semua, memang menyampaikan agama itu kadang-kadang tidak boleh hanya melihat hasil. Kalau melihat hasil yang banyaknya, kita akan kecewa. Kita sudah susah payah, kita sudah datangi, kita sudah baik-baik, sampai ujung-ujungnya dia tidak mau ikut bergabung. Maka hasil jangan selalu dilihat, walaupun kita terus berharap kepada Allah. Kenapa? Karena pengorbanan kita insya Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan ini sekali lagi penderitaan bukan hanya kepada Rasul, keluarga Rasul, seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, ya, Bani Al-Muthalib, dalam kondisi yang sangat luar biasa kondisi mereka. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, pada tahun di bulan Muharram, awal-awal bulan Muharram tahun ke-10 Hijriyah, itu insyaallah pendapat yang sahih, setelah 3 tahun sempurna
Ya, setelah 3 tahun sempurna, ada beberapa orang Quraisy, para tokoh-tokoh yang semakin tidak tahan hati nurani mereka sebagai seorang manusia melihat kondisi seperti ini. Nggak perlu jadi Islam, jadi manusia sudah cukup istilahnya hari ini, untuk melihat penderitaan mereka. Mereka tidak rela, mereka tidak ridha, mereka tidak rela dan tidak ridha. Maka mulai terjadilah pergerakan, ya, mereka jadilah pergerakan secara diam-diam. Dimotori oleh siapa? Oleh Hisham bin Amr min Bani Amir bin Lu'ay. Dia datang kepada temannya di malam hari, ya, kepada Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, yang merupakan masih boleh dikatakan saudara dengan keluarga Abdul Muttalib. Hisham mengatakan, wahai Zuhair, aradaita an ta'kula ta'ama wa tashraba asy-syaraba wa akhwaluka bihaisu ta'lam. Wahai Zuhair, kamu kan masih ada hubungan saudara dengan keluarga Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, dengan keluarga Hashim, dengan keluarga Al-Muttalib. Ya, mereka kan paman-pamanmu, bibi-bibimu. Apakah kamu ridho, kamu rela dan kamu senang kamu makan makanan enak, kamu minum minuman lezat, sedangkan mereka sebagaimana kau tahu kelaparan, bahkan untuk bayinya pun tidak ada, untuk anaknya pun tidak ada. Mereka kehausan dan kelaparan. Apakah kamu senang dan kondisi seperti ini dan kau lihat di depan mata kamu? Itu perkataan dari Hisham, menanamkan rasa risau, rasa empati pada saudara-saudara sesama orang-orang Mekah. Apa kata Zuhair? Waihak, celaka engkau. Fama asna'u wa ana rajulun wahid. Apa yang bisa kulakukan wahai Hisham? Aku juga gak senang, aku gak ridho, tapi aku seorang diri, apa yang bisa aku lakukan? Aku gak bisa ini, kecuali jika demi Allah, kalau ada orang lain yang mau menolong, membantu aku, kita ingin rubah ini semua. Maka kata Hisham, yang memang kalimat ini tunggu-tunggu, ya, keluar dari mulutnya sendiri, dia katakan, ketahuilah wahai Zuhair, anadak, aku itu rujuk orang yang kau inginkan dan kau tunggu. Aku akan bersamamu. Kalau begitu, kata Zuhair, yuk kita cari orang yang ketiga yang akan menolong kita. Maka mereka bersepakat datang kepada seorang tokoh namanya Mut'im bin Adi. Kemudian disebutkan, ya, apa yang sebagaimana disebutkan Hisham kepada Zuhair. Maka kemudian beliau mengatakan, aku akan bersama kalian, kita cari orang yang keempat. Maka yang bertiga ini datang kepada Abu Bukhtari bin Hisham yang tadi kisahnya kita tahu. Memang dari awal Abu Bukhtari ini orang tokoh yang sebenarnya hatinya lembut, hampir bahkan terpikat dengan Islam, tapi karena kefanatikan kepada kabilah, kepada Arabnya, kemudian juga memusuhi Islam. Tapi alhamdulillah pada saat itu Abu Bukhtari pun mengatakan hal yang sama. Ialah orang yang keempat yang bersepakat ingin membuat rencana untuk melepaskan orang-orang Islam ini dari kezaliman orang-orang Quraisy. Maka berempat ini datang kepada tokoh yang terakhir, nama Zam'ah bin Aswad bin Muttalib bin Asad. Kemudian disebutkanlah kedekatan dari sisi keluarganya sebagaimana yang sebelumnya. Kemudian di akhir dia katakan, aku akan melakukan suatu gerakan di mana kita akan hilangkan, kita akan lepaskan mereka dari kedzaliman ini. Maka mereka bersepakat, mereka buat rencana. Apa yang terjadi jemaah sekalian, di pagi harinya, di mana orang Quraisy, para tokohnya, mereka biasa berkumpul di sekitar Ka'bah di zaman itu, di Masjid Haram Mekah. Tiba-tiba setelah itu, ya, setelah mereka tawaf 7 kali, yang 5 orang ini tawaf 7 kali, kemudian berdirilah dari mereka. Jadi Zuhair, dia berdiri dengan pakaian yang kehormatan sebagai seorang kepala tokoh dan kepala kabilah di Mekah. Kemudian dia katakan, wahai manusia. Setelah dia selesai tawaf, dia menghadap mukanya ke seluruh manusia, para tokoh-tokoh yang sedang berkumpul di dekat Masjidil Haram, dan dikatakan, ya ayuhan nas, ya ahlul Makkah, wahai manusia, wahai penduduk Mekah, annaqula ta'ama wa nalbisa thiyaba wa ibnu Hashim halaq. Wahai penduduk Mekah, wahai manusia, kita makan makanan yang enak, kita minum minuman yang dingin dan lezat, tapi kita melihat Bani Hashim, mereka sudah mulai mati satu persatu karena kelaparan dan kehausan.
Walau yuba' wala yubta minhum, kita tidak boleh transaksi dengan mereka, kita jauhkan mereka dari hal ini semuanya. Wallahi la aq'udu hatta tashukka hadhihi sahifah alqati adh-dhalimah, demi Allah aku tidak akan duduk sebelum aku merobek piagam yang kalian buat, yang kita sebut piagam kedoliman dan kesewenang-wenangan dan permusuhan. Akan kurobek, baru akan duduk. Mendengar kalimat tersebut, Abu Jahal mengatakan, wa kana fi nihayatil masjid, saat itu dia berada di posisi masjid yang lain, dia katakan, kadzabta wallahi la tasyub, demi Allah kau bohong, jangan kau robek piagam tersebut. Udah disetting, maka berdirilah orang yang kedua, Zam'ah bin Aswad. Ya, Zam'ah bin Aswad dia katakan, anta wallahi akdzab, engkau ya Abu Jahal, demi Allah engkau orang yang telah berbohong, engkau adalah orang yang telah berbohong. Ma radina kitabaha haitsu katabta, demi Allah kami tidak ridho, kami tidak sepakat, kami tidak senang kesepakatan yang kalian telah buat dahulu. Kemudian berdiri pula orang yang ketiga, menimpali untuk menguatkan hal tersebut. Ini Abu Bukhtari, dia katakan, sadaqat Zam'ah, benar apa yang dikatakan oleh Zam'ah bin Aswad, kami enggak pernah ridho sejatinya perjanjian piagam kedoliman yang kalian buat untuk Bani Hashim, kami sejati tidak ridho, demi Allah kami tidak ridho, kita akan robek kesepakatan tersebut. Berdiri pula orang yang berikutnya, Hisham bin Amr, mengatakan hal yang sama. Kemudian faqala Abu Jahal, hada amrun qadiya bil lail tusuwira fihi bi ghairi hadzal makan, sesungguhnya apa yang kami sepakati ini kami lakukan di malam hari. Jadi kesepakatan besar dilakukan di malam hari, tidak di depan seluruh manusia, itu tanda-tanda ada sesuatu yang tidak beres. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan orang-orang tokoh-tokoh waktu itu. Di malam hari mereka bermusyawarah, di malam pula mereka putuskan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Sisi lain jemaah sekalian, ternyata pamannya Rasulullah, Abu Thalib, dia sedang duduk di samping sisi Ka'bah yang lain. Dikatakan dalam surah Nabawiyah, beliau sengaja, pamannya Rasulullah ini sengaja datang ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad telah memberitahukan kepadanya, Allah telah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa piagam kesepakatan tersebut sudah dimakan oleh rayap, sudah hancur dimakan oleh rayap, hanya kalimat yang ada nama Allah yang tidak dimakan. Maka apa yang telah didengar oleh Abu Thalib dari anak pamannya, ada anak saudaranya di Rasulullah SAW, Abu Thalib meyakini itu karena semua terjadi, sering terjadi hal-hal seperti itu. Maka dia dengan sengaja ingin melihat benar tidak kira-kira apa yang sedang terjadi. Maka saat itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia pun memberitahukan hal tersebut kepada tokoh-tokoh yang 5 ini, bahwa kenapa saya di sini, karena sesungguhnya Muhammad telah memberitahukan aku, Tuhannya telah memberikan wahyu kepadanya bahwa piagam tersebut sudah dimakan oleh rayap, kecuali yang tertuliskan nama Allah di situ. Maka mendengar hal tersebut, maka bergegaslah mereka masuk ke dalam Ka'bah. Ketika dilihat dan dilihat, ternyata memang betul piagam yang digantung itu sudah habis dimakan oleh rayap. Hanya tulisan Bismika Allahumma, dengan namamu wahai Tuhan kami, itu tidak dimakan oleh rayap. Maka dengan demikian jemaah sekalian, orang-orang Quraisy yang melihat tokoh-tokoh mereka terkesan dengan kabar yang dibawa oleh Abu Thalib, dan mereka pun merasa senang dengan hal tersebut. Maka setelah ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah dan kaum muslimin bebas dari tekanan itu. Kemudian kembali perlahan-lahan normal kehidupan mereka. Orang-orang Mekah di zaman itu secara umum mereka sudah mulai berikhtilat kembali, bercampur baur dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib sebagaimana sebelumnya terjadi. Tetapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam Surah Nabawiyah dikatakan, ketika piagam kedoliman ini telah hancur, ya, dimakan oleh makhluk namanya rayap, al-aradah, namanya al-aradi. Rayap merupakan tentara Allah Subhanahu wa taala, dan disaksikan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Ini merupakan ayat min ayatillah, tanda-tanda kebenaran ayat-ayat Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap aja mereka tidak mau beriman kepada Rasul. Ini mirip dengan kejadian kasus pembelahan bulan yang diminta
oleh orang kafir ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah terbeberapa bulan apa kata mereka? Wa iyyara ayatu yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Setelah nampak mukjizat yang terjadi di hadapan mereka, mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus kepada kita dari Muhammad. Jadi selalunya ada alasan untuk menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat 3 tahun ya pembaikotan, blokade politik, ekonomi kepada kaum muslimin dan kabilah yang bantu mereka tepat 3 tahun dari bulan Muharram sampai bulan Muharram. Jadi tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sebulan 2 bulan. Ya, bukan hanya sebulan 2 bulan, bahkan bertahun-tahun. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari kejadian ini bagian dari proses perkembangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin secara umumnya. Yang tidak bisa dilepas ya dari sejarah awal ya dakwah Islam, dakwah ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian ini jemaah sekalian dapat diambil beberapa pelajaran penting atau hikmah yang bisa dipetik atau fiqh sirah yang dapat kita ambil dari kejadian ini. Yang pertama adalah bahwa permusuhan orang-orang yang benci dengan Islam, permusuhan kepada kaum muslimin dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya terbatas kepada lisan, tapi betul-betul mereka lakukan secara fisik, penganiayaan, bahkan sampai kepada pembaikotan besar-besaran. Ini sudah terjadi dan ini merupakan bagian dari risiko dalam mempertahankan iman, dalam menyebarkan Islam. Jadi 3 tahun jemaah sekalian sudah kebayang, 3 tahun. Mungkin kalau sebulan 2 bulan masih bisa tahan, makan mungkin tersisa. Kalau 3 tahun bagaimana? Mereka tidak bisa menjual, membeli, ya kan? Sedangkan kondisi kita paham di negara di Mekah yang memang tanahnya gersang kering kerontang, ya, air pun susah di sana. Jadi air itu harta yang sangat mahal di zaman dahulu. Air itu merupakan harta kekayaan bagi para orang-orang kaya di zaman itu. Ini mereka tidak punya. Dalam kondisi sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Jadi penderitaan yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi ini adalah risiko dalam mempertahankan iman. Terkadang proses ini dilalui oleh kaum muslimin dan kita lihat hari ini. Kisah ini mirip dengan kejadian saudara kita di mana? Di Gaza. Sampai per hari ini, per hari kemarin 26.000 lebih kurang lebihnya kaum muslimin insya Allah mati syahid insya Allah ta'ala. Ya, habis infrastruktur semua. Sudah 100 hari lebih kurang lebihnya. Dan ini dalam sejarah ya, dalam sejarah pertempuran antara Israel dengan Gaza ya, dengan Palestina boleh dikatakan yang terpanjang, yang luar biasa korbannya. Dan ini ternyata sudah terjadi sebelumnya. Begitulah memang sejarah itu selalu berulang. Betul kata Allah dalam surah Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nasi liya'lamallahu alladziina aamanu minkum wa yattakhidhu minkum syuhada. Sejarah itu selalu diputar kata Allah. Jadi sejarah itu berputar. Jadi kehidupan manusia itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ini tujuannya apa kata Allah? Liya'lamallahu alladziina aamanu minkum. Jadi sejarah ini berputar. Umat Islam ini kadang-kadang di bawah, kadang-kadang disiksa, kadang-kadang ditekan dan seterusnya, kadang-kadang juga di atas. Untuk apa? Rasulullah mengatakan untuk menguji, untuk mengetahui siapa di antara kalian yang betul-betul beriman kepada Allah, yang berpegang teguh dengan Islam walaupun kondisi yang seperti itu. Dan ini ternyata ujian dari Allah. Jadi kita akan diuji oleh Allah itu dengan apa? Dengan kondisi seperti ini. Bayangkan kalau kita satu di antara penduduk Gaza, kira-kira mampu nggak kita bertahan dalam tetap menjaga Islam kita? Allahu a'lam bishawab, ya kan? Mungkin kita tidak mampu, mungkin kita sudah tinggalkan Islam kita. Demi itu apa? Demi tetap untuk bisa hidup. Nah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidhu minkum syuhada.
Dan ternyata ujian keimanan itu yang paling tinggi tujuannya apa? Untuk memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjadi syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ternyata kita bilang ke orang-orang Gaza, kasihan yang mereka terbunuh, tapi sisa lain mereka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Mereka jadikan orang-orang yang mati syahid in akhlasu, jika mereka ikhlas dalam perjuangan, dalam mempertahankan iman dan Islam mereka. Itu Quran jemaah sekalian. Jadi ini kesempatan memang untuk ujian siapa yang betul-betul beriman, dan memberikan kesempatan siapa yang mau dijadikan orang-orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun orang-orang yang kedua ya dari kejadian di atas dapat diambil hikmah dan pelajaran adalah bahwa perlakuan orang-orang kafir Quraisy Mekah ya saat itu kepada Rasulullah dan kaum muslimin itu bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Karena Islam adalah salah satu asas Islam adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad membawa Islam kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada muslim, tapi semesta alam. Makanya jemaah sekalian, walaupun dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah, bagaimanapun mereka menghabisi kita, mereka memusuhi kita, tetap ada aturan main dalam Islam. Contohnya dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, satu ketika ya diriwayatkan anna imra'atan wujidat fi ba'dil maghazi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqtulah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai atau usai perang dengan orang-orang kafir, dalam peperangan tersebut ternyata Rasulullah menemukan seorang wanita yang terbunuh dari kalangan kafir. Terbunuh seorang wanita ini. Maka Rasulullah melihat kondisi seperti itu, Rasulullah marah dan Rasulullah mengatakan, kita tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak walaupun dalam kondisi perang. Tidak boleh wanita dan anak dibunuh, kecuali jika wanita tersebut membela ya ikut berperang melawan kita, boleh dengan terpaksa. Tapi kalau tidak boleh disakiti, tidak boleh dibantai. Ini aturan Islam. Makanya aturan ini ya, dan ini sesuai dengan peraturan internasional. Tadi kita lihat justru sepertiga ya yang terbantai atau yang terbunuh di Gaza anak-anak, sepertiga yang lain perempuan, sisanya laki-laki dewasa. Dan ini semua jelas bertentangan dengan Islam itu sendiri. Termasuk juga jemaah sekalian, tidak boleh membunuh orang-orang yang sedang berada di tempat ibadah, sedang beribadah, walaupun dengan agama sesuai dengan agama masing-masing, itu tidak diperbolehkan. Ya Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran, wa kaifa yadharu alaikum la yarkabu fikum illa waladimah. Bagaimana bisa ya ada perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Nah, ulama mengatakan ini ayat salah satu bentuk teguran kepada orang-orang Islam ya, bahwa di antara aturan Islam dalam peperangan tidak boleh menghabisi orang yang sedang ibadah walaupun bukan ibadah Islam. Para tokoh-tokoh agama tidak boleh dihabisi. Ini aturan dalam Islam. Dan ini sangat-sangat terbalik ya dengan perbuatan orang kafir terhadap kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, ini pelajaran pentingnya kepada kita semua, di mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya mampu menunjukkan kepada kita sebagai suri toladan sikap mereka, perilaku mereka ketika menghadapi ujian yang begitu berat. Sehingga Rasulullah SAW itu contoh saat itu begitu beratnya ujian menimpa diri dan keluarga dan seluruh kaum muslim, bahkan kabilah yang membela Nabi Muhammad diuji dengan ujian seperti itu, tapi Muhammad tetap komitmen dan konsisten dalam agama, bahkan tidak meninggalkan dakwah, tetap bila mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tercerminlah hal tersebut dalam firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanatun, suri toladan yang begitu indah, begitu sempurna, begitu baik bagi siapa liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, mengharap Allah dan hari akhir,
dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada faedah nomor 3 ini disimpulkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebatas teori saja, tapi agama yang bersifat aplikatif. Suri toladan ya dalam Islam itu penting. Maka belajar Islam bukan hanya teori, bukan hanya ceramah dan kajian, tapi lebih dari itu, yaitu apa? Perlu keteladanan, perlu suri toladan dari para tokoh, terutama para dai-dainya yang untuk contoh bagaimana menjalankan Islam dalam setiap kondisi dan situasi. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, dari peristiwa ini juga ternyata banyak dari tokoh Quraisy yang secara pribadi mereka, ya secara personal mereka ingkar dan tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh orang Quraisy, sehingga mereka melakukan pergerakan. Dan ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa untuk menolak sesuatu yang bersifat kedoliman, kesewenang-wenangan, ya, bahkan untuk menghentikan itu semua, tidak harus menjadi muslim, cukup jadi manusia saja sudah cukup. Jadi orang yang masih ada hatinya masih manusia tidak akan mungkin ya sanggup melihat penderitaan temannya, tetangganya, apalagi saudaranya. Sebagaimana di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka tidak ridho ya, mereka tidak senang, hati mereka teriris-iris ketika melihat kaum muslimin ya, anak-anak kecil tidak bisa makan, istrinya ibu yang sedang menyusui menangis. Kenapa? Karena melihat anak yang disusui tidak bisa menyusui. Kenapa? Tidak mengeluarkan susu, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ini mereka tidak kuat menahan itu semuanya. Nah, begitu juga hari ini jemaah sekalian, untuk melihat saudara kita, untuk empati kepada saudara kita di Gaza, tidak perlu menjadi muslim, cukup menjadi manusia saja. Siapa yang bisa tahan melihat seperti itu jemaah sekalian? Makanya kemarin ada video yang cukup viral, masya Allah, ada seorang artis kayaknya, dia sedang sakit dengan musibah macam-macam, masya Allah, diperlihatkanlah penderitaan orang-orang Gaza, dia menangis, ternyata saya tidak ada apa-apanya. Jadi penderitaan yang kita rasakan hari ini jemaah sekalian, kalau disandingkan ya, lihat video mereka, maka ternyata kita tidak ada apanya. Musibah, malapetaka, ujian luar biasa yang menimpa saudara kita di Palestina, masya Allah, luar biasa. Ini cukup kita menjadi manusia saja, nggak perlu menjadi muslim. Apalagi seorang muslim, manusia umum saja sudah pasti iba, kan itu fitrah manusia, tidak sanggup, tidak akan rela melihat temannya dalam kondisi yang seperti itu, apalagi kita yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Inilah yang kita sedihkan sebenarnya. Kenapa dunia Islam, bil khusus negara-negara Arab yang punya kekayaan, yang punya masya Allah, diam. Ada apa di balik ini semuanya? Ini pertanyaan bareng, pertanyaan bersama bagi kita semuanya. Ya, kita berdoa semoga Allah berikan jalan keluar ya, dan Allah selesaikan dan Allah bantu saudara kita di Palestina. Maka hendaknya jangan sampai ya kita tidak mendoakan mereka, walaupun hanya mendoakan sebagai bentuk empati kita, ya. Mungkin teringat satu kisah hadis yang sahih dari Ibnu Majah, seorang Saibah itu dulu adalah budak dari seorang tokoh Arab namanya Faqih bin Mughirah. Suatu ketika beliau berkunjung ke rumah Aisyah, ibunda kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lama dakhaltu baita Aisyah radhiyallahu anha, itra'aitu rumhan mawdu'an fi hujriha." Ketika aku masuk dalam rumahnya Aisyah, aku melihat tiba-tiba mataku terpandang tongkat yang tertancap di pojokan kamarnya Aisyah. Kemudian aku tanya, "Ya ummul mukminin, wa ibunda orang-orang yang beriman, lima tasna'i bihada?" Untuk apa kau gunakan tombak? Anda seorang perempuan, untuk apa ada di kamar Anda? Apa katanya? Aqtulu waza. Aku gunakan itu untuk berburu cicak, katanya. Jadi berburu cicak dengan tongkat. Kenapa? Laqad akhbarani Khalili sallallahu alaihi wasallam. Karena kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepadaku ketika Nabi Allah Ibrahim ya dibakar oleh Namrud, tidak ada hewan melata di muka bumi ini kecuali mereka semua berbondong-bondong, termasuk burung pipit,
berusaha untuk memadamkan api membakar Ibrahim. Berusaha. Kecuali satu, yaitu cicak. Bahkan dia meniup api yang membakar Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Rasul memerintahkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukulan mendapat pahala 100. Yang kedua 50. Kalau 2 kali pukulan baru mati, maksudnya maka 50, begitupun seterusnya. Walaupun secara medis jelas ya, ada hikmah, ada rahasia di balik ini semua, tapi secara syariat salah satunya adalah apa? Karena dia ikut andil. Apakah ini ada dosa turunan? Enggak, bukan itu yang dimaksud. Itu aja satu asbabul wurudnya saja. Ya, Islam tidak mengenal dosa jariah, dosa turunan. Jadi keturunan menanggung dosa orang tuanya. Dosa jariah tidak ada, tapi dosa limpahan itu tidak ada. La tajru wajib ukhra. Orang lain tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi ala kulli hal jemaah sekalian, hikmah yang dapat kita ambil di sini adalah apa? Seekor cicak, berapa sih kemampuan dia, andil dia untuk membesarkan api membakar Ibrahim? Cicak kecil membakar Ibrahim begitu besar apinya, nggak seberapa, bahkan nggak ada kesan sama sekali. Ibarat ngaramin lautan, ya nyiram kolam dengan satu ember, kan nggak ada rasanya. Tetapi bukan di situ letaknya sebenarnya. Begitu juga burung pipit. Ya, dalam beberapa kisah yang ma'ruf dan kisah Hayatul Haywanat diterangkan, burung pipit ditanya oleh teman-temannya, "Hai pipit, dari mana kamu?" "Saya dari sana, jauh." "Ngapain kemari?" "Saya membawa air di paruhku ini untuk menyiram api membakar kekasih Allah Ibrahim alaihissalam." Kamu burungnya kecil, paruh kamu lebih kecil, apalagi air yang di dalam paruh kamu. Apakah sanggup kamu mematikan? Enggak, demi Allah, tapi saya punya alasan. Apa alasanmu? Saya yakin mustahil kecuali Allah berkehendak. Dengan air yang kubawa di paruhku yang kecil, di badanku yang juga mungil, enggak akan mungkin memadamkan api membakar Ibrahim. Tapi aku punya alasan. Kenapa aku lakukan? Ingin kutunjukkan di hadapan Rabbku Allah Ta'ala bahwa aku pipit tidak tinggal diam. Aku empati dengan apa yang terjadi pada kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, dari situlah jemaah sekalian, sering ulama memberikan nasihat menghadapi situasi yang seperti ini, terutama di Gaza. Kita ikut kelompoknya burung pipit atau ikut kelompoknya cicak, itu kembali kita masing-masing. Memang seberapa yang kita bisa, nggak mungkin bisa menyelesaikan itu, tapi kita ada andil peduli terhadap saudara-saudara kita. Yang terakhir jemaah sekalian, dari kisah yang tadi 5 orang ya, Zuhair, kemudian Zam'ah dan sebagainya, mereka notabene bukan orang Islam, mereka para tokoh, tapi mereka membela Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari sisi kemanusiaannya. Dari situlah maka Rasulullah pernah bersabda, "Wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir." Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini melalui tangan orang-orang yang fajir, itu ahli maksiat. Berapa banyak orang Islam ditolong oleh mereka, ya, karena mereka melihat dari sisi manusianya. Dan hadis ini sebenarnya adalah hadis komentar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang pemuda atas dasar kefanatikan, dia kelompok dari munafik yang ikut berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan membunuh musuh-musuh Islam. Dia sendiri kemudian tidak tahan dengan rasa sakit yang terkena pada badannya, luka kecil, maka di malam hari dia bunuh diri. Makanya Rasul mengatakan Allah menolong agama Islam ini dengan siapa? Laki-laki yang pendosa, tapi menolong agama, dan itu terjadi ya di setiap tempat dan setiap zaman, sebagaimana di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, maka terakhirnya kita lihat di sini bahwa orang-orang kafir setiap zaman dan tempat selalu berusaha bagaimanapun untuk memadamkan cahaya Islam, ya, cahaya Islam. Maka hal ini telah diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah
فينفقونها ثم يتكون عليهم حسرة ثم يقلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu berinfak dengan harta yang mereka punya. Tujuannya tuh liyasudda an sabilillah. Infak yang mereka gunakan itu untuk menghalangi orang dari jalan Allah, dan kemudian dengan infak tersebut mereka rugi, menyesal. Karena dengan infak itu toh menghantarkan mereka kepada apa? Ke neraka jahanam. Mereka dikumpulkan dengan orang-orang kafir di neraka jahanam. Tapi intinya di sini jemaah sekalian, ya, pelajaran penting adalah apa? Bahwa dengan segala yang mereka punya digunakan untuk menghalangi Islam dengan berbagai macam cara, memberikan tawaran atau memberikan intimidasi dan lain sebagainya. Dan mereka tetap tidak beriman. Ini anehnya. Ya, terkadang mereka tidak beriman walaupun telah diperlihatkan bagaimana mukjizat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kisah yang terakhir, Rasulullah kan telah mengabarkan bahwa piagam perjanjian habis dimakan oleh rahib kecuali yang tertulis nama Allah. Ini mukjizat sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap mau tidak beriman. Dan inilah yang pernah dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada surat Al-Anfal. Ketika Allah mengatakan fa innahum la yukadzibunaka walakinadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Wahai Muhammad, mereka orang kafir itu tidak mendustakan engkau. Engkau Muhammad terkenal dari sebelum jadi nabi Al-Amin. Tapi mereka mendustakan, memusuhi apa yang kau bawa. Dan itulah yang dikatakan oleh Abu Jahal. Abu Jahal datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam beberapa peristiwa dia dikatakan, "Ya Muhammad, ma nukadzibuka." Demi Allah, kami tidak pernah mendustakan engkau. Kami tahu engkau Al-Amin. Ma jarabna alaikal kadzib. Kami tidak pernah melihat bahwa engkau pernah berdusta. Tapi yang kami dustakan adalah apa? Ma ja'aka, yang kau bawa. Bukan Muhammad yang didustakan, tapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, limpahkan karunia kepada kita semuanya untuk mengambil hikmah dan pelajaran, menjadi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dalam suatu kondisi apapun. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah jauhkan kita dan Allah selamatkan kita dari golongan orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, itu yang menjadi sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, ya, semoga menambah iman dan Islam.